Welcome back to Bitsko, even a bit will make you KO. Ini lanjutan dari video sebelumnya yang keputus kemarin pada saat gue ke tempat si Oknum X itu. Singkat cerita, dia numpang di situ. Setelah kita ngobrol, ternyata emang ada ormas di belakangnya. Ibaratnya itu adalah base camp atau tempat berkumpulnya orang-orang ormas tersebut. Nah, dia salah satu pionnya yang gue baca ya dari peta setelah kita ngobrol. Esokannya gue coba print semua bukti yang gue punya, mulai dari chatan dan segala macamnya, nomor rekening. Gue mencoba untuk melapor ke pihak yang berwajib. Tapi setelah gue lapor ke pihak yang berwajib, kebetulan di sekitaran Jakarta Timur, si pihak berwajib ini bilang pertama kali transaksinya atau transfernya itu duitnya dari mana. Karena teman gue transfernya dari Bandung, jadi dia merekomendasikan untuk bikin laporannya itu di Bandung. Lalu gue konfirmasi sama teman gue, biar dia yang urus, tapi dia angkat tangan atau dia menyerah lah. Bisa dibilang dia menyerah. Dia tahu birokrasinya seperti apa. Akhirnya dia bilang, ya udahlah bang, gak usah kita urusin aja, kita ikhlasin aja. Nah, gue nggak berhenti di situ. Walaupun gue pada akhirnya nggak bikin laporan, gue bikin video dan gue ramein di sosmednya gue. Setidaknya itu gue sebar ke teman-teman supaya nggak terjadi hal yang sama. Nah, setelah gue sebar, lumayan dapet responnya dari mereka nih. Salah satu dari mereka yang gue punya salah satu dari mereka nomor teleponnya, termasuk si Mr. X ini. Akhirnya dia lihat mungkin postingan gue, mereka nggak terima, dia bilang mau pakai jalur kekerasan dalam tanda kutip pengancaman. Tapi gue waktu itu nggak peduli karena gue menganggapnya ini adalah sebuah edukasi yang bisa gue berikan ke teman-teman gue yang lain. Selang 1-2 hari kita lupain masalah itu. Kita tahu duitnya udah pasti nggak balik juga, tapi setidaknya menjadi pembelajaran buat gue dan buat kalian sekarang yang lagi nonton. Nah, di waktu yang sama gue bikin video ini, teman gue nonton YouTube ini, salah satu anak si IMB Niaga namanya si Mbak Sheila. Thank you Mbak, lo udah ngerespon video ini dengan waktu yang berbarengan. Dia juga cerita hal yang sama nih, hal yang sama kayak gue ini sedang terjadi sama temennya. Ada 3 orang temennya yang dari leasing lain, mereka persis kejadiannya kayak gini, tapi bedanya si oknum itu atau si pelaku itu nggak hadir pada saat pelunasan. Ini lebih fatal bukan hanya nominal yang kecil, tapi mereka transfer full payment alias seluruh nominal yang disepakati. Nah, singkat cerita, si nominal itu sekarang udah nggak tahu ke rekening mana dan seperti apa prosesnya, gue juga nggak dijelasin. Tapi kejadiannya persis terulang seperti yang gue alami sekarang nih. Jadi kalau gue bilang gue bikin video ini tepat, kayaknya tepat banget. Di waktu yang bersamaan ternyata teman gue sedang mengalami hal yang sama. Itu nominalnya kurang lebih 200 juta sekian. Mereka bertiga sebagai mediator juga, sebagai maklar juga, yang hari ini lagi kelimpungan alias kebingungan untuk mengganti uang tersebut. Nggak bisa kalian sepelekan, hal-hal begini masih terus terjadi. Jadi salah satunya kita sosialisasikan ya dengan cara video-video kayak gini supaya lo bisa share ke teman-teman yang main mobil. Nggak mesti maklar, orang-orang leasing. Ini teman gue orang leasing kebetulan, si Mbak Sheila ini. Dia dari CIMB Niaga, dia cerita temennya itu baru banget kejadian setelah dia nonton video gue ini. Jadi mungkin baru 2-3 hari lah. Kalau kalian nonton videonya sekarang mungkin baru 3-4 hari yang lalu. Nah, itu penting banget hal-hal begini kita sosialisasikan karena mereka terus beraksi. Modus operandinya sih selalu mirip seperti ini. Jadi kalau lu udah punya patternnya atau polanya pada saat lu lihat ada kejanggalan-kejanggalan, lu bisa udah boleh preventif ya. Alias lu udah bisa melakukan tindakan-tindakan pencegahan supaya hal-hal kayak gini nggak terjadi ke lo atau ke temen lo atau siapapun yang main di dunia mobil.
Belum lagi orang-orang yang sangat awam dengan dunia mobil alias dunia jual beli mobil yang penuh mafia dan tipu-tipu itu ialah orang-orang user biasa kayak customer to customer. Mereka udah kegirangan di awal, pengen punya mobil, pengen ini, pengen begitu, akhirnya kejeblok gara-gara hal yang bisa dibilang tergiur dengan harga murah atau sepele lah kita bisa bilang, karena cuma masalah nominal yang kadang nggak terlalu besar gitu perbedaannya, kadang bisa 10-20 juta doang, tapi gara-gara itu lo akan merasakan atau akan menimbulkan resiko yang besar sampai ratusan juta bahkan miliaran cuma gara-gara tergiur hal-hal seperti ini. Nah, di luar itu gue mau close tentang cerita gue tentang uh, kronologis atau kasus yang seperti ini. Gue mau ceritain lagi ke kalian hal yang lain based on true story juga. Jadi hal yang emang gue alamin sendiri dan bisa gue pertanggungjawabkan gitu. Tujuannya apa? Tujuannya sama seperti yang tadi di awal kita bilang, supaya kita bisa mensosialisasikan hal-hal begini supaya nggak terjadi ke kalian atau ke teman-teman kita yang lain yang main mobil. Ini agak lebih unik ceritanya. Kenapa gue bilang lebih unik? Karena hal ini baru terjadi setelah 1 tahun transaksi tersebut dilaksanakan. Bayangin, 1 tahun. Jadi di dunia mobil ini atau di dunia jual beli mobil ini, itu memang nggak sepenuhnya clean di awal. Bisa aja hal-hal seperti ini timbul. Salah satunya ya hal yang akan gue ceritain ke kalian ini. Pada saat itu, gue lagi nongkrong sama om gue, tiba-tiba sama teman gue juga, Jurek namanya. Jurek ini teman gue yang punya showroom, jadi secara ilmu dia udah mumpuni ketimbang gue pada saat itu yang baru belajar. Tiba-tiba ada seseorang jalur dari omnya teman gue ini, orang bengkel lah bisa kita bilang, pegangannya si om gue ini. Om gue ini udah almarhum sekarang. Itu kita ditawarin 1 unit Fortuner pada saat itu. Fortuner kalau gue nggak salah itu antara 2009 sampai 2010 gitu di zamannya itu, dengan harga sekian lah, hampir 200 juga, 100 berapa gitu. Nah, karena itu kejadiannya malam-malam, kita cross check dong, dia bawa surat apa aja, lalu yang datang ini siapa. Akhirnya dijelaskan dia itu adalah orang suruhan, tapi semuanya lengkap nih yang dia bawa, mulai dari BPKB, STNK, faktur, terus KTP yang atas nama pemilik kendaraan tersebut di STNK, lengkap deh. Secara fisik kita udah di layer pertama alias di tindakan SOP lah bisa kita bilang, udah clean nih, udah clean and clear nih, semuanya segaris kalau bahasa kita. Kalau bahasa orang mobil tuh segaris, berarti mulai dari BPKB, KTP, STNK sampai faktur tuh satu nama, semuanya satu nama. Di situ kita yakin nggak yakin, pertama soal harga dulu, kita mau dealing harga dulu dengan seseorang yang bawa ini. Di garis bawahi, yang bawa ini adalah bukan yang di atas nama STNK atau KTP. Tapi dia bilang ini adalah mobil bosnya dan dia disuruh pasarin gitu ya. Karena hubungan baik antara si orang ini dengan om gue, akhirnya om gue percaya di situ. Dan kita, gue sama Jurek itu disuruh cross check secara fisik, mobilnya bekas kena atau enggak, mobilnya bekas banjir atau enggak. Setelah kita cross check itu, mobilnya aman, clear, clean juga, secara tulang aman, secara cat aman, secara semua bekas banjir rembesan nggak ada, aman, keropos aman. Pokoknya kalau kita bicara fisik mobil sama surat udah sesuai nih. Mulailah transaksi, deal harga. Pada saat itu pajaknya mati. Nah, karena kondisi pajaknya mati, atau gue lupa antara mati sama mepet, tapi pokoknya harus diperpanjang aja ya, karena di bulan tersebut atau mau masuk 1 bulan lagi. Kita deal nih, udah hitung-hitungan harga sekian ratus juta, kita bilang ya udah malam ini kita kasih tanda jadinya,
besok bawa lagi nih mobil ke Samsat. Kita mau cek fisik, mau esek-esek gitu. Akhirnya gue janjian itu di Komdak, di Samsat. Janjian di sana, di cross check semuanya, gue kasih ini berkas ke biro jasa gue di Komdak. Dia proses. Setelah dia proses, dia bilang karena ini ada KTP kan, ada KTP, jadi prosesnya cepet lah. Kita bayar, langsung clear tuh, bayar ke pihak dia. Pada saat itu urusan payment dan pembayaran dan ini itunya di handle sama si om gue ini, di handle sama dia. Gue nggak tahu transfernya kemana. Di awal kita berpikir itu akan baik-baik aja kayak transaksi sebelumnya. Kebetulan pada saat itu om gue itu bertindak sebagai investornya gue. Nah, si Jurek lagi main dan dia punya ilmu karena dia punya showroom. Jadi gue konsultasi sama dia. Gimana nih Rek? Aman? Udah aman, bayar. Udah bayar kan? Setelah bayar, karena ini mobil emang niatnya buat jual lagi, gue pasarin nih ceritanya. Gue pasarin ke teman-teman maklar yang lain, ke teman-teman McLaren yang lain. Adalah yang nyaut. Yang nyaut ini teman permainan kita juga, kebetulan abang-abangan nih, Bang Roy namanya. Bang Roy sama Bang Martin berdua. Dia nyaut dengan harga yang kita kasih, dia ternyata buang ke bosnya di Sukabumi. Nah, setelah dia buang ke bosnya di Sukabumi ini, kita transaksi di Komdak. Di hari itu juga gue undang mereka untuk cek segala macam karena gue bilang, Bang, ini mobil baru aja gue perpanjang STNK, jadi lu nggak usah cek fisik lagi karena semua berkasnya udah ada di tangan gue nih. Udahlah, janjian di Komdak. Dia lihat mobilnya lagi karena emang mobilnya juga bagus, secara surat juga lempeng semuanya. Dia telepon nih bosnya di Sukabumi. Dia telepon bosnya, mobil udah clear nih bos, tinggal bayar doang, transfer lah. Kirim nomor rekening om gue, ditransfer nih sama si Pak Aji dari Sukabumi ini ke om gue. Masuklah duit, jeder. Selesai tuh di hari itu. Mobil selesai di hari itu, gue beli terus gue jual lagi ke orang yang kebetulan lewat maklar. Si maklar ini punya bos di Sukabumi. Setelah itu gue nggak tahu lagi progresnya. Bang Roy sama Bang Martin ini cuman bilang gue mau cabut ke Sukabumi, mau nganterin nih mobil. Udahlah, karena urusannya udah beres, galau komisi ini itu termasuk Jurek juga dapat, kirim komisinya ke masing-masing, beres, clear. Kita udah lupa nih masalah mobil ini. Setelah 1 tahun, ternyata mobil ini bermasalah. Loh kok bisa? Bisa. Nggak ada yang nggak bisa di dunia mobil. Makanya hal-hal begini nggak bisa kita anggap sepele. Gue ngobrol sama beberapa teman yang punya showroom juga, pernah kejadian hal yang sama. Tapi gue nggak tahu detail ceritanya dia seperti apa. Gue cuman pengen ceritain ceritanya gue yang based on true story gue sendiri. Jadi gue tahu detailnya seperti apa. Setelah 1 tahun kemudian, si showroom tadi, si Pak Aji tadi yang di Sukabumi, dia jual ke customer melalui kredit. Nah, otomatis di saat dia melakukan penjualan melalui kredit ini, BPKB akan di blok sama leasing, alias di hold sama leasing atas nama leasing tersebut sampai mobil ini lunas. Kalau mobil ini lunas, ada tuh kita dikasih form untuk buka blokirannya siapapun yang beli. Jadi selama mobil masih di dalam leasing atau dalam masa tempo tenor tersebut 4 atau 5 tahun atau 3 tahun berapapun itu mobil secara dokumentasi, secara BPKB udah diblokir sama leasing tersebut. Jadi bukan lagi pemilik yang di atas nama STNK atau BPKB, tapi mobil itu sudah menjadi secara sepihak milik leasing. Sampai si customer ini lunas nanti, baru dia kasih form untuk buka blokiran tersebut. Pada saat itu dia bukan mau ngelunasin si customer ini. Pada saat itu dia mau perpanjang pajak. Kebetulan dari setelah beli udah 1 tahun nih. Pada saat
si mereka beli sama gue itu pajaknya panjang. Emang panjang 1 tahun. Akhirnya dia perpanjang pas di 1 tahun berikutnya. Disitulah ke gap atau terbongkar bahwa mobil ini curanmor. Serem gak lo dengernya? Kok bisa curanmor? Pasti lo kaget atau lo bingung. Karena dasar melaporkan sebuah tindakan curanmor, itu lo harus bawa berkas atau bukti mulai dari kunci serep, STNK, namanya juga mobil dimalingin. Nggak mungkin dibawa semuanya. Pasti yang dicolong adalah unitnya. BPKB lo pasti masih megang, STNK lo pasti masih megang. Nah, ini laporan terjadi tanpa dasar itu, tapi kok bisa? Mulai deh mundur ke belakang. Mundur-munduran kan? Si customer pertama kali mundur mata rantainya ke si showroom, alias si Pak Haji tadi. Nah, si showroom otomatis mundurnya ke makelar yang nawarin dia, yaitu si Bang Roy dan si Bang Martin tadi. Bang Martin tadi atau Bang Roy tadi berdua mundur lagi ke gue karena beli dari gue. Mata rantainya begitu. Mereka telepon gue, bro begini ceritanya. Lah kok bisa bang? Oke, gue nggak tahu gimana detailnya, kita ketemu deh. Akhirnya kita ketemu, dia jelasin. Nah, gue sama om gue sebagai yang beli pertama kali mundur lagi dong ke orang yang pertama kali nawarin ke kita, yaitu temennya atau koleganya si om gue ini, seorang bengkel tersebut. Dia juga gelagapan tuh pada saat itu jawabnya. Dia juga bingung kok bisa seperti itu karena dia cuma disuruh jualin. Dia nggak terbuka total nih. Udah, karena kita udah mulai ditekan, kita udah mulai dipush untuk ngebalikin duitnya mereka. Terus kita bilang, gue sama om gue bilang, boleh kita balikin duitnya atau balik-balikan selama mobilnya juga balik. Kalau mobilnya belum balik, kita nggak bisa balikin duitnya. Sementara guys, mobilnya itu udah ditahan sebagai BB alias barang bukti di Samsat Sukabumi sana. Gua nggak tahu itu benar atau enggak karena cuma mereka yang tahu, tapi akhirnya karena kita dipush terus, kita menggunakan jasa lawyer pada saat itu. Ini juga penting buat kalian ketahui, kalau ada hal-hal seperti ini, lebih baik kalian kuasakan ke pengacara, walaupun buang duit sedikit, tapi itu jauh lebih clear ketimbang lu urusin sendiri yang lu nggak tahu berhadapan dengan siapa dan ceritanya realnya seperti apa. Akhirnya karena ada teman kuliah omnya gue udah jadi pengacara, dia telepon lah temennya. Bro, gue minta tolong jasa lo, kita ada masalah begini, dia ceritain. Oh ya udah, gue handle deh, gitu kata temannya si om gue nih. Akhirnya mulai dari detik itu di handle sama si pengacara tersebut, dan kita nggak ngurusin lagi. Apapun keluhan dari Bang Roy dan Bang Martin beserta bosnya si Pak Haji itu di Sukabumi, kita langsung alihkan ke si pengacaranya kita, dia yang handle. Akhirnya laporan lah si pengacara itu ke kita bagaimana kronologisnya. Ternyata mobil itu di awal sudah bermasalah. Masalahnya di mana? Kan kita dari awal udah beli clear ya, sampai gue bilang andai pun mobil ini curanmor atau bermasalah, itu udah duluan gue yang ketangkep atau gue yang kepegang, karena gue ngurusin pajaknya di Samsat pada saat itu, di Komdak. Kalau mobil ini udah keluar laporan, udah pasti gue duluan yang diborgol atau mobil gue duluan yang udah ditahan di situ. Karena pada saat itu laporan ini belum turun, jadi clear. Laporan ini baru turun setelah kurang lebih hampir 1 tahun transaksi yang gue lakukan, baru timbul laporan tersebut. Yang sementara laporannya sendiri aneh. Setelah kita konsultasi ke beberapa pihak, nggak bisa laporan curanmor itu tanpa dasar apa-apa. Karena semua dokumentasi ada di kita. Kok ada seseorang bisa melaporkan hal tersebut sebagai curanmor? Dasar dia apa? Itu juga pada awal menjadi tanda tanya besar. Usut punya usut, mobil ini adalah mobil utang piutang. Jadi bagi kalian yang pengen beli mobil di luaran, bukan di showroom, di customer langsung,
itu juga mesti aware akan hal ini. Jadi case utang piutang ini seperti gua kasih gambarannya begini. Si A punya utang sama si B, ya. Pada saat pengen ditagih sama si B, si A nggak punya duit, tapi si B kekeh. Akhirnya dia mengambil secara paksa asetnya si A, yang pada kasus ini adalah mobil tersebut. Dia minta entah secara paksa, entah di bawah tekanan, yang pasti mobil itu diminta secara seperti itu. Makanya dia bisa dapat semuanya. Mulai dari KTP-nya, STNK-nya, BPKB-nya, fakturnya, mobilnya, kuncinya, kunci serepnya, semua. Nah, kita nggak tahu itu di luar kapasitasnya kita kan. Dia bikin perjanjian seperti apa kita nggak tahu. Karena memang dari awal ini bukan mobil dia, alias bukan mobil si B, ini mobil si A. Si B nyuruh orang untuk ngejualin mobil ini, yang notabene-nya di dalam kasus ini adalah temen gue yang om gue yang tadi, orang bengkel tersebut. Kita sebut aja si X nih misalnya. Si B ngomong sama si X, "Bos, tolong jualin mobil gue. Ini data-datanya lengkap, tapi lo bilang jangan punya gue, lo bilang aja punya bos lo atau gimana lah." Nah, orang biasanya karena udah ngelihat lengkap, semua surat itu segaris, apalagi satu nama segaris, itu jauh lebih meyakinkan. Cuman di video ini gue pengen tegaskan, semaksimal mungkin lo pada itu harus make sure lagi. Andai pun ini segaris, kalau bisa lo temuin yang atas nama ini siapa. Beda cerita misalnya dia udah pindah tangan atau gimana, tapi harus lo cross check berkali-kali. Tapi karena kita teman, ada etikat baik lah. Oke lah bang, boleh gue beli lagi selama mobilnya balik. Gue nggak bisa balikin duit doang, tapi mobilnya masih jadi barang bukti. Clear di situ. Ini harus menjadi pembelajaran buat kita semua, khususnya kalian sekarang yang nonton atau yang ini nggak mesti orang baru main mobil atau udah lama main mobil, karena teman gue udah kelotokan di mobil puluhan tahun, bahkan dagang sendiri, punya showroom sendiri, pernah kejadian hal yang sama. Waktu itu malah dia harus datang ke kantor polisi, ngeberesin, ditanya, di BAP dan segala macem. Sementara pada kasus gue ini, laporan terjadinya lo bayangin adanya di mana coba tebak? Bukan di Sukabumi, adanya di Pulau Jawa yang berbeda, di tempat lain, alias di Semarang pada saat itu. Laporan keluar dari Semarang, mobilnya ini mobil plat B ya, tapi laporan masuknya di Semarang. Nah, untuk bapak-bapak yang berwenang, kita juga pengen tahu nih hal-hal seperti ini supaya menjadi edukasi bagi masyarakat. Tindakan-tindakan preventif apa yang harus kita ambil sebagai pelaku usaha dunia jual beli mobil. Tapi sisanya pembelajaran yang bisa kalian ambil hikmahnya di sini, hati-hati untuk nerima tawaran dari seseorang yang memang bukan di atas nama STNK. Walaupun dia maklar sekalipun atau pelaku mobil sekalipun. Beda dengan lu transaksinya sama showroom. Mau dia bawa segambreng surat yang memang menyatakan mobilnya segaris, semuanya atas nama, tapi lebih baik lu pastikan di saat transaksi atau pada saat pengen transaksi, pada saat pengen lu transfer, lu bertemu dengan si pemilik aslinya atau si owner yang pada saat itu udah menjadi hak milik dia. Karena andai pun dia belum balik nama, dia pasti punya kwitansi jual beli, apapun itulah. Itu aja masih bisa kejadian hal begini. Karena yang temen gue rasain, persis ada kwitansi jual beli, belangko kosong, ini itu. Kita juga ada. Tapi dia udah bertemu langsung loh sama si pemiliknya pada saat itu. Kalau di gue kan gak ketemu pemiliknya langsung, gue cuman kaki tangannya doang disuruh jualin. Tapi di kasus teman gue yang lain, dia bertemu dengan si pemilik langsung pada saat itu. Ternyata gue gak ngerti karena bukan kasus gue, jadi gue gak bisa ngomong panjang soal itu. Ini gue cerita berdasarkan based on true story-nya gue sendiri, supaya video-video kayak gini khususnya buat teman-temannya gue di leasing, di makelar, di McLaren, di ini, di mediator mobil, jual beli mobil,
si Mbak Sheila sendiri yang baru ngerasain temennya kejadian hal kayak gini, itu bisa diambil hikmahnya, bisa diambil manfaatnya, bisa diambil pembelajarannya, yang kalau nominalnya wow sampai miliaran, di kasus gua kan itu ratusan juta ya, itu jauh lebih pusing lagi loh. Karena andai pun lu ngurusin, itu pasti ada BOP ini itu, duit keluar udah pasti, boro-boro duit masuk, duit keluar udah di depan mata. Belum lagi kasusnya clear atau enggak, kita juga nggak tahu. Karena beberapa kali gue ngobrol sama pengacara, itu memang si mobil ini disebutnya properti bergerak. Nah, hukum untuk properti bergerak ini emang agak sedikit absurd, emang agak sedikit abu-abu, karena ini benda terus bergerak. Jadi siapa yang paling terakhir megang tuh barang, ibaratnya bola panas, kalau dalam kasus-kasus yang kayak gini, nah dialah yang akan bertanggung jawab. Di kasus gua itu, ya terakhir si Pak Haji yang di Sukabumi itu, dia yang bertanggung jawab. Nah, karena kita punya kode etik sebagai sesama pemain mobil, kita terima tuh komplainannya. Karena kita juga bingung, kok bisa terjadi hal-hal kayak gini sementara judulnya sendiri curanmor lagi. Karena gue yakin banget sama transaksi yang gue lakukan legal 100% dan itu gue lakukan di Komdak alias di Samsat yang terkait. Andai pun mobil itu udah ada laporan aneh-aneh, ya udah pasti gue duluan gitu yang dipegang. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Gue suka banget, gue happy banget untuk nge-share hal-hal begini, apalagi based on true story-nya gue sendiri. Jadi gue bisa mempertanggungjawabkan ceritanya supaya bisa kalian ambil hikmahnya, pembelajarannya. Karena amit-amit kita orang-orang yang cuman mencari seperak dua perak di dunia mobil, tapi harus berurusan dengan hal-hal kayak gini yang bisa dibilang besar buat kita. Thank you guys for watching. Kalian sehat semuanya, rezeki lancar. Jangan lupa support channel gue, subscribe, like, share, komen kalau emang video ini bermanfaat, setidaknya ke teman-teman yang main mobil juga. Agam signing out.